Jadi kan ini ada seseorang yang dijadikan terlapor, ya kan, dalam suatu peristiwa. Mereka adalah bisnis dalam satu korporasi lah, perusahaan antar perusahaan gitu aja. Jadi peristiwa dilaporkan Agustus 2024, tapi baru ditetapkan jadi tersangka tahun 2025. Jadi setelah coba saya pelajari, ada kekurang transparansian ya, kira-kira gitu, keterbukaan lah. Pelapor juga menyampaikan peristiwanya adalah penipuan penggelapan. Nah, kemudian saya sampaikan, penipuan penggelapan itu tidak bisa pasal yang dituduhkan dalam satu peristiwa. Kalau penipuan ya penipuan, penggelapan penggelapan. Penipuan dan penggelapan itu seperti kutub utara dan kutub selatan. Berbeda ya Pak? Satu melawan hukum, satu tidak melawan hukum didapatkannya barang-barang itu kan. Jadi berbeda, tidak bisa pasal 372 dan 378 itu nggak bisa. Ya. Kemudian mereka menetapkan tersangka dengan katanya 2 alat bukti. Menentukan 2 alat bukti itu juga tidak gampang. Kalau KUHP yang lama kan pasal 184 hukum acara pidana yang lama itu kan keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa terakhir, bukan di depan, ya kan? Nah, kalau 2 alat bukti itu apakah harus ngambil keterangan saksi dan keterangan ahli? Nggak bisa. Jadi harus ada yang lain. Keterangan ahli itu berkaitan dengan pemeriksaan forensik nanti, laboratorium forensik. Ya. Kalau mayat kan ada di visum et repertum seperti itu ya. Jadi bukan hal yang mudah. Ya. Nah, saya coba pelajari juga di situ dari pihak penasihat hukumnya terlapor, apa yang disampaikan oleh terlapor ini tidak atau belum diakomodir oleh penyidik. Ya, contohnya yang dilaporkan penggelapan masalah uang sekian miliar gitu. Tapi pihak terlapor menyatakan loh, uang harus kembalikan dan ada interestnya, disampaikan ada. Nah, ini tidak disampaikan pada saat gelar khusus seperti itu. Jadi memanipulasi bukti lah seperti itu. Itu jangan sampai terjadi, karena kalau memanipulasi bukti seperti itu, ancaman penyidik sekarang di KUHP yang baru, yaitu pasal 23 ayat 7 kena itu di situ. Ya kan, merintangi menghalangi penyidikan. Jadi sekarang ini lebih sulit. Penasihat hukum juga punya posisi yang lebih tinggi sekarang. Kalau misalnya tidak pas di berita acara disampaikan keberatan penasihat hukum bisa dan sebagainya. Sehingga bagi saya ini ujian untuk hukum acara pidana yang baru. Jangan main-main dengan hukum acara pidana yang baru seperti itu. Ya, jadi ini saya sampaikan semua. Ya, mudah-mudahan penetapan tersangka sekali lagi tidak terlalu mudah hanya mengatakan cukup dengan 2 alat bukti seperti itu. Panggilan sidang untuk perkara pidana nomor 210 B 2026 PNJKTSA dipersilahkan untuk menggunakan ruang sidang 2. Terima kasih. Gimana? Pak, mau tanya, apakah nanti penetapan ini bisa gugur secara hukum? Bagaimana menurut Bapak? Ya, ini kan masalah keberatan dengan penetapan tersangka. Ya kan? Kalau tidak sesuai dengan proses dalam hukum acara pidana, ya penetapan tersangka dibatalkan oleh putusan peradilan nanti. Dan bagian dari upaya paksa tadi. Terima kasih. Meskipun belum sidang ya. Oh iya, sekarang hukum acara pidana yang baru ini lebih rumit, ya. Perhatian. Kalau di KUHP lama, tugas penyidik mencari dan mengumpulkan alat bukti. Tapi di hukum acara pidana yang baru, tugas penyidik mencari dan mengumpulkan bukti, nggak pakai alat. Karena bukti sudah masuk alat bukti di hukum acara pidana yang baru. Alat bukti di hukum acara pidana baru sekarang cukup banyak, ada 10. Kalau dulu kan hanya 5. Seperti itu ya. Apa harapan kau bro kepada hakim sendiri nih? Ya, hakim harus jeli melihat bahwa semua orang di depan hukum punya hak yang sama lah. Equality before the law itu harusnya tetap dijaga oleh hakim. Dan saya yakin ya hakim-hakim sekarang ya memiliki integritas yang cukup tinggi lah. Mau mendengarkan keterangan dari ahli,
baik itu ahli yang perdata, baik ahli yang berdasarkan keterampilan atau pengalaman khusus karena pernah bertugas sebagai di bidang penyidikan seperti itu. Pokoknya KUHP, hukum acara pidana yang baru ini luar biasa. Ahli sudah diakomodir di pasal 51 hukum acara pidana. Itu yang luar biasa menurut saya. Pak, banyak pengadilan sidang pidana itu lebih banyak memperadilkan penyidik. Nah, melihatnya seperti apa, Pak? Ya, itu kan namanya ada keseimbangan. Forumnya memang tidak harus dilaporkan ke Propam. Kalau penyidikan, ya tidak ada, katakan ada sedikit kekeliruan, kealpaan, diingatkan lewat pra peradilan. Atau jangan lewat langsung Kompolnas atau Irwasum atau Wasidik, kalau bisa langsung pra peradilan, itu mekanisme yang terbaik menurut saya. Oh, itu lebih baik ya, Pak? Iya, karena itu yang diatur di hukum acara pidana. Pak, Melihat ini Pak tadi Pak sebagai saksi ahli Pak di dalam persidangan ini seperti apa Pak kesimpulannya Pak? Saya jadi ya membuka wawasan semua lah, baik penasihat dari pelapor, baik dari penasihat hukum juga dari pihak penyidik, baik dari hakim juga mendapat masukan. Hakim kan perlu memperkaya juga ilmu seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ke depan nanti hukum acara pidana itu bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen ya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan pra peradilan ini mungkin hanya berkaitan dengan suatu kealpaan saja, bukan kesengajaan seperti itu. Pak, artinya sekarang penyidik itu dituntut secara profesional mungkin ya, tidak boleh ada kealpaan atau kesalahan sedikit pun, sehingga diberikan ruang pra peradilan ini. Iyalah, jadi gini ya, seseorang yang diperiksa sebagai terlapor nih, penyidik harus bisa menjelaskan dulu sebelum terlapor jawab. Ini persoalan seperti ini, ada dokumen seperti apakah Anda sudah tahu persoalan ini? Oh sudah Pak, saya sudah tahu ini. Tapi itu nggak benar Pak. Nggak benar di mana? Ya. Oh ini saya juga punya, kan dia nganggap bahwa duit yang diberikan kepada perusahaan saya belum balik, udah saya kembalikan Pak, ada interestnya misalnya seperti itu. Ya kan? Jadi penyidik itu tugasnya memang soalnya skenario pertama itu sudah di sini, sampaikan supaya lengkap nanti pada yang terlapor. Nah, lengkap di sini. Nah, penyidik mengambil keputusan. Ini bisa dilanjutkan enggak? Kalau berdasarkan kuhap lama, apakah dihentikan itu tidak cukup bukti, atau yang kedua bukan tindak pidana, yang ketiga demi hukum, mudah itu aja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi satu ya, biasanya kan gini, sekarang kan ada apa namanya restoratif justice. Ya. Nah, rekan-rekan media harusnya waspada di sini. Restoratif justice itu atau keadilan restoratif itu yang diatur di pasal 79, 80, 81, 82, 83, 84 untuk khusus penyidik loh ya. Itu jangan datang dari pelapor. Nah, itu diwaspadai. Harus dari terlapor, atau kalau berkas sudah siap untuk dilimpahkan, nah penyidik nawarkan kepada terlapor, gimana mau RC? Nah, itu loh. Jadi kalau dari pelapor nanti akan menjadi alat intimidasi. Ini udah saya pelajari selama ini. Itu aja. Ya, makasih ya. Ya, makasih Pak. Tuan ya. Makasih Pak. Ya. Ya, ada temannya Pak Yosa. Ini Mac. Oh iya, Tam. Jangan dibawa ke rumah. Ini namanya apa sih, mikrofon ya? Iya, mic Bluetooth.